Bangunan megah di tengah kota Roma ini bukan sekedar peninggalan arsitektur kuno, tapi juga saksi bisu pertarungan hidup dan mati, kemegahan dan kengerian. Hari ini, kita akan menelusuri Koloseum, lambang kejayaan Kekaisaran Romawi yang menyimpan keindahan sekaligus cerita kelam. Yuk, kita mulai perjalanannya. Koloseum di Roma adalah simbol kemegahan arsitektur Kekaisaran Romawi sekaligus saksi bisu dari sejarah yang penuh kejayaan dan kekejaman. Dibangun pada abad pertama Masehi, Koloseum, atau yang dikenal juga sebagai Flavian Amphitheatre, merupakan amfiteater terbesar yang pernah dibangun di dunia kuno. Keindahannya terletak pada kemegahan struktur batu kapur dan beton yang dirancang dengan kecermatan teknik tinggi, lengkap dengan lengkungan-lengkungan elegan dan sistem lorong bawah tanah yang kompleks. Dengan kapasitas lebih dari 50.000 penonton, Koloseum menjadi tempat hiburan rakyat, di mana pertunjukan gladiator, perburuan hewan buas, hingga eksekusi publik digelar untuk menyenangkan para penonton, termasuk kaisar. Namun, di balik kemegahan arsitekturnya, Koloseum juga menyimpan aura keangkeran yang tak terbantahkan. Aroma darah, jeritan para tawanan, dan gema pertarungan brutal seakan masih berbisik di antara reruntuhan dinding batu tuanya. Banyak kisah menyebutkan bahwa Koloseum berhantu, bayangan prajurit tanpa kepala atau suara langkah kaki misterius kerap dirasakan pengunjung saat malam tiba. Aura mistis ini diperkuat dengan sejarah kelam yang menyelimuti tempat itu, di mana nyawa manusia dianggap hiburan semata. Kini, Koloseum menjadi monumen ikonik dan daya tarik utama di Roma, menciptakan perpaduan menakjubkan antara keindahan arsitektur masa lalu dan keangkeran sejarah kelam yang membekas kuat dalam setiap batunya. Sebagai mahakarya arsitektur kuno, Koloseum menunjukkan pencapaian luar biasa bangsa Romawi dalam bidang teknik bangunan. Struktur ini dibangun menggunakan kombinasi batu travertine, tufa vulkanik, dan beton Romawi, dengan sistem penyangga yang dirancang sedemikian rupa agar tahan gempa dan mampu menopang ribuan penonton. Interiornya dibagi ke dalam 4 tingkatan sosial yang mengatur siapa duduk di mana, dari kaisar dan senator di deretan terdepan hingga rakyat jelata di bagian atas. Di bawah arena terdapat ruang bawah tanah yang disebut Hypogeum, labirin tersembunyi tempat binatang buas, gladiator, dan peralatan disiapkan sebelum dipanggil ke atas melalui lift hidrolik atau pintu jebakan. Semua ini menunjukkan bahwa Koloseum bukan hanya panggung hiburan, tetapi juga hasil rekayasa jenius yang jauh melampaui zamannya. Sistem ventilasi dan jalur keluar yang efisien bahkan memungkinkan puluhan ribu penonton masuk dan keluar hanya dalam hitungan menit, mencerminkan pemahaman mereka tentang keselamatan publik dalam skala besar. Namun di balik keindahan struktural itu, Koloseum adalah panggung penderitaan bagi ribuan nyawa yang terenggut demi kesenangan massa. Setiap pertunjukan bukan hanya hiburan, melainkan simbol kekuasaan dan kontrol kekaisaran terhadap rakyatnya. Gladiator, baik budak, tahanan perang, maupun sukarelawan, dipaksa bertarung sampai mati demi kejayaan dan tepuk tangan. Dalam acara yang disebut Venationes, binatang eksotis dari Afrika dan Asia, singa, harimau, gajah, bahkan buaya, dikirim untuk bertarung dengan manusia. Darah mengalir membasahi pasir arena, menciptakan kenangan mengerikan yang membekas dalam sejarah. Banyak juga korban yang dihukum mati secara publik di sana, termasuk para martir Kristen pada masa-masa awal. Ini membuat Koloseum bukan hanya simbol kejayaan Romawi, tetapi juga simbol kekejaman dan kehilangan kemanusiaan yang menyayat hati. Nuansa keangkeran Koloseum tak hanya tercipta dari catatan sejarah, tetapi juga dari cerita-cerita rakyat yang berkembang selama berabad-abad. Banyak orang percaya bahwa Koloseum berhantu, terutama saat malam turun dan keramaian wisatawan menghilang. Penjaga malam kadang melaporkan mendengar suara-suara aneh, jeritan minta tolong, gemuruh sorakan penonton, bahkan suara pedang beradu yang menggema di ruang kosong. Beberapa pengunjung mengaku melihat sosok bayangan berjalan di antara pilar-pilar
atau merasakan hawa dingin yang tak masuk akal di ruangan tertutup. Bahkan ada yang mengklaim melihat gladiator tanpa kepala berkeliaran di lorong bawah tanah. Cerita-cerita ini menjadikan Koloseum bukan hanya destinasi sejarah, tetapi juga tempat wisata horor yang memikat para pencari misteri. Ketika malam turun, struktur raksasa ini berdiri seakan hidup kembali, menyimpan ribuan jiwa yang pernah mengalirkan darah di tanahnya. Kini, Koloseum menjadi simbol kekuatan sejarah dan identitas budaya Italia. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern, ia menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya yang datang untuk mengagumi keagungan masa lalu sekaligus merenungkan dampak tragis dari peradaban yang pernah berjaya. Pemerintah Italia dan UNESCO bekerja keras menjaga keaslian bangunan ini, termasuk melindunginya dari polusi, gempa bumi, dan kerusakan akibat waktu. Di balik batu-batu tuanya, Koloseum menyimpan pelajaran penting bagi manusia, bahwa kejayaan yang dibangun di atas penderitaan tidak akan pernah benar-benar abadi. Ia berdiri kokoh sebagai pengingat bahwa keindahan dan kengerian bisa berdampingan dalam satu warisan yang tak ternilai. Dengan setiap langkah yang diambil di dalamnya, pengunjung tak hanya menyusuri jalur wisata sejarah, tetapi juga menelusuri jejak jiwa-jiwa masa lalu yang tak boleh dilupakan. Ribuan tahun telah berlalu, tapi Koloseum masih berdiri, bukan hanya karena batu dan beton, tapi karena ingatan manusia. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang apa yang kita pilih untuk ingat dan pelajari. Terima kasih sudah ikut menyelami cerita ini bersama saya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu ingin terus menelusuri jejak-jejak dunia yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.